Amanda, sebentar. Pengetahuan. Masih entrepreneurship ya, Amanda? Iya, Bu. Pengaruh perilaku entrepreneur dan keaktifan organisasi mahasiswa terhadap kesiapan kerja mahasiswa pendidikan akuntansi, gitu, Bu. Ulangi, pengaruh. Pengaruh eh, perilaku entrepreneur dan keaktifan berorganisasi terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa pendidikan akuntansi. Ini untuk Pengaruh perilaku angkatannya masih, nggak apa-apa. Entrepreneur atau perilaku entrepreneurship nanti dicek ya, yang benar yang mana ya. baik, Bu. Oke. Mahasiswa pendidikan akuntansi. Iya, Oke. UNS atau UNS, Bu. UNS. Bentar. Oke. Oke. Satu. Ini untuk semuanya. Ya, Amanda, sama seperti Amalia, saya no hard feeling. Ya, no hard feeling at all. Iya, Bu. Saya tidak ada keinginan untuk menjatuhkan mahasiswa saya sendiri, tidak. So, jika saya mengatakan sesuatu yang membuat Anda sakit hati, please forgive me. Ini for your good sake Iya, ya, Bu, nggak nggak masalah ya masalah. Amanda ya. Oke oke, terima kasih. Jadi ini untuk semuanya. Mari kita lihat. Amanda pertama membicarakan mengenai bahwa setiap negara harus bisa bersaing gitu ya. Nah, kalau di dalam artikel berbahasa Indonesia biasanya itu umumnya itu dalam satu paragraf yang menjadi kalimat kunci adalah yang terakhir. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu terakhir biasanya, tapi nggak masalah. Anda mau yang kalimat utamanya yang nomor satu juga nggak apa-apa. Bagus-bagus saja ya. Ini saya bilang cuman biasanya. Lah kalau di bahasa Inggris itu biasanya yang menjadi kalimat utama itu yang nomor satu. Di sini saya lihat Amanda menggunakan kalimat pertama sebagai kalimat kunci. Kalimat kunci artinya adalah main idea of the paragraph. Jadi apa? Ide utama yang ada dalam paragraf tersebut. Apakah saya benar, Amanda? Oh, iya, Bu. Oke, nah berarti kalau saya lihat di sini, ini ngomong tentang persaingan dan setiap negara harus mampu bersaing. Itu dulu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang berarti kita baca. Pertama, oke. Kedua, oke. Hmm. Ketiga, coba dibaca, Amanda, antara yang kedua dan ketiga. Semuanya membaca. Ada sedikit miss. Missnya adalah di atas itu belum mengatakan bahwa globalisasi is equal to revolusi industri atau globalisasi itu sama dengan revolusi industri atau revolusi industri itu ada hubungannya dengan globalisasi. Belum ngomong tentang itu, ya. Belum ngomong tentang itu terus ujuk-ujuk kita nih baru baca disuruh diarahkan ketika di kalimat pertama dan kalimat kedua kita diarahkan bahwa persaingan ini penting di era global. Belum ngomong bahwa global itu ada hubungannya dengan revolusi industri, belum ngomong, gitu ya. Nah, ketiga, tiba-tiba ada kita mengharapkan, saya mengharapkan begini tadi, sumber daya yang berkualitas, bla 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 dibutuhkan di era globalisasi. Saya mengharapkan begitu. Kemudian di era revolusi industri, hah, gitu. Jadi ada lo, gitu. Jadi masih ada link yang kurang terikat. Sudah bagus, pertama, kedua, ketiga sudah mau bagus, lalu eh kok ternyata bukan gitu. Bisa diterima, Amanda?
Bisa, Bu. Oke, sip. Berarti ini nanti ya dari saya sendiri itu disesuaikan untuk kalimat ketiga disesuaikan dengan kalimat kedua gitu ya, Bu, Betul, dihubungkan. harus ada linknya. Kalau mau Oke. bicara tentang revolusi industri, berarti harus ada linknya dulu. Ini Oke. apa hubungannya globalisasi sama revolusi industri? Karena belum bicara tentang itu. Ya. Iya. Kalau misalnya mau selamat ya bilang saja globalisasi dulu, nanti ngomong tentang revolusi industri gitu. Oke? Ini untuk semuanya ya. Semuanya memperhatikan, jangan melakukan yang seperti ini. Mohon maaf, saya yakin semuanya juga pasti ada seperti ini, gitu ya. Ini kesalahan umum yang terjadi bukan hanya pada satu orang, tapi semua orang. Karena kita kadang-kadang kalau menulis itu kita mikirnya udah sip, udah cocok, tapi ternyata ketika dibaca sama reviewer ada hubungannya nih. Oh iya. Oke, sumber daya manusia. Oke. Nah, ini gini, ini yang keempat ini kalimat yang umum. Sumber daya manusia merupakan aset negara umum. Sementara yang atasnya, sumber daya yang berkualitas itu sudah lebih lebih mengerucut, ya kan? Bisa diterima. Bisa, Ibu. Jadi ini lebih baik sebelumnya. Sumber daya merupakan aset negara. Nah, karena ini umum di atas sudah mengerucut. Jadi monggo nanti di set sendiri ya, di set sendiri. Kalau mau pakai ini juga nggak masalah sih, tapi agak-agak ada ini kalau di jalan gitu lah ada polisi tidurnya. Piung gitu ya, ya bisa jalan nggak masalah, tapi ada polisi tidur jadi ada kita agak ngerem sedikit untuk oh oke gitu. Selanjutnya, nah ini sudah berbeda main idea. Sip, 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 sip. Oke, oke. Oke. Pertama, di paragraf kedua ini, pertama, upaya peningkatan kualitas bagus, ya, bagus. Terus, mau kedua ini harus ada linknya. Ngapain perguruan tinggi? Kok langsung perguruan tinggi? Gitu. Bisa ya, diterima ya? Oke. Sebentar, Amanda, tentang apa tadi? Tentang perilaku entrepreneurship dan keaktifan untuk kesiapan kerja. Berarti kita ngomong apa nih? Pertama ini apa? Kesiapan kerja dulu, gitu ya? Iya, Ibu. Oke, kesiapan kerja dulu ya ini berarti ya. Iya. Kesiapan kerja, ada perilaku entrepreneurship, ada keaktifan berorganisasi. Sip, oke. Namun hingga kini permasalahan, wow, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan. Oke, baik. Ini yang perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan yang berat. Ini berarti sudah masalah. Kemudian permasalahan pengangguran ini juga sudah masalah. Jangan dulu, jangan masalah dulu. Nah, ini nanti. Ini nanti ya di perguruan tinggi. Se. Anda mau kesiapan kerja. Kesiapan kerja dulu, nak. Mana kesiapan kerja? Faktor utama yang mendorong. Oke, berarti begini, nak. Atas ke paragraf satu ini sudah bagus. Nanti tinggal di paragraf satu. Nah, ini sudah bagus. Tinggal diolah ya, tinggal diolah kalimat-kalimatnya. Terus kemudian dari sini masuk ke kesiapan kerja.
Ya, sumber daya manusia penting sehingga mereka itu harus kan tadi apa mendukung suatu bangsa dengan cara bekerja. Misalnya ini saya nggak tahu ya. Misalnya ini ya, misalnya rasionalisasinya seperti itu ya. Jadi sumber daya manusia itu dibutuhkan oleh suatu negara sehingga mereka harus siap bekerja misalnya. Nah, siap bekerja agar PDB-nya naik misalnya atau apalah gitu ya. Sehingga kesiapan kerja ini menjadi sangat penting bagi suatu negara. Kalau tidak siap berarti negaranya maka menjadi bagaimana gitu. Sehingga benar-benar kesiapan kerja ini penting. Baru ke pendidikan. Nah, kesiapan kerja ini menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawabnya banyak pihak. Salah satunya adalah pendidikan. Sektor pendidikan itu siapa saja? Misalnya langsung ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu mempunyai kewajiban untuk membuat lulusannya siap untuk bekerja. Langsung seperti itu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan entrepreneurship yang bisa membangun karakteristik entrepreneurship. Apa itu karakteristik entrepreneurship? Nah, Anda ceritakan mengenai karakteristik entrepreneur tadi secara kuat. Mengapa penting? Gitu. Terus yang kedua, bisa juga dibangun kesiapan kerja tadi dengan apa tadi? Dengan keaktifan berorganisasi, gitu misalnya seperti itu. Keaktifan berorganisasi menjadi sangat penting karena bla bla bla. Nah, baru masuk ke masalah. Tapi itu dulu, Amanda ya. Berarti ini nanti ditaruhnya di bawah ya, Bu, yang mulai Iya, dari iya. perguruan tinggi ini. Iya, iya. Oh, Masalahnya nanti. oh, oke. Oke. Gitu ya. Mm-mm. Terus, nah ini faktor utama yang mendorong kesiapan kerja ini naik. Ini naik, naik di bawahnya paragraf pertama, di bawahnya paragraf pertama, tapi harus ada linknya. Jangan tiba-tiba kesiapan kerja. Jangan tiba-tiba faktor utama. Ada link ya, dikasih link ya. Baik, Bu. Oke, ke bawah, ke bawah. Ntar, Bu, Para- nulis dulu biar nggak lupa nanti. Oh ya, oke, oke, oke. Oke, linknya ini bisa paragraf ya, bisa kalimat. Upaya peningkatan, didorong upaya pendidikan. Oh, oh ya, ini kalimat pertama di paragraf ketiga ini bisa digunakan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini nanti berarti harus ada linknya sama kesiapan kerja loh ya. Kualitas sumber daya manusia itu berarti salah satunya adalah apabila mereka siap bekerja gitu ya. Paling tidak ada link tentang itu. Terus kemudian masuk ke paragraf berikutnya. Nah, pihak perguruan tinggi adalah salah satu yang bertanggung jawab gitu ya, bukan bukan hanya perguruan tinggi saja kan? Salah satu yang bertanggung jawab bla 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 gitu ya. Nah, oke. Dalam mendidik dan dalam mendidik dan ini masih kesiapan kerja dulu. Nah, masih kesiapan kerja dulu. Perguruan tinggi itu yang bertanggung jawab untuk membuat lulusannya siap bekerja lah. Itu nanti cari dukungan referensinya biar bisa ngomong seperti itu. Baik, Bu. Nah, baru nanti ke wirausaha, baru ke apa? Berorganisasi. Oke, Ya, Ibu. ke bawah coba. Saya mau lihat bawah. Hmm. Oke, jadi ini masih nganu ya, masih
ide satu paragraf itu masih campur-campur, terus kemudian antar kata masih belum ada, beberapa masih belum ada link, dan masih sini ngomong A, kemudian ngomong B, terus kemudian ngomong A lagi gitu. Jadi nanti dicek lagi ya Amanda. Baik, Bu. Oke, sip. Terima kasih Amanda. Baik, terima kasih kembali, Bu. Boleh? Close. Yang depan saya adalah Bernadetta Winda. Silakan Bernadetta. Ini manggilnya apa nih? Panjang banget Bernadetta. Berry Winda, Winda. Winda, Bernadetta. Halo? Sebentar Bu, saya ini pakai HP nitip teman. Oh, oke, oke. Tapi bisa share screen? Ini mau minta tolong teman Bu. Oke, teman, tolong ya. Sambil Bernadetta minta tolong temennya, saya mau apa namanya? Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Yang kemarin tadi kemarin malam ikut Bu Elvia Syauki, semuanya ikut ya? Ikut Nah, Bu. Ikut, ada Bu. satu, iya, ada satu yang baru ya bagi saya juga baru ketika melakukan pencarian artikel itu ada saya baru tahu itu yang ada eh, bintangnya itu apa ya bintang ya bintang itu yang artinya itu bisa mencari kata plural maupun singular atau kata-kata yang jamak ataupun tidak jamak gitu ya. Jadi saya baru tahu itu. Itu yang disebut dengan Boolean operator. Ternyata Google Scholar mempunyai Boolean operator seperti itu. Oke, Berna. Oke, kita tunggu Bernadetta 5 menit ya sambil istirahat ya. 5 menit. Oh, sudah. Baik. Pengaruh kemampuan berpikir kritis pada efektivitas penerapan model problem based learning. Oke, berarti yang kita ceritakan apa dulu nih semuanya? Di latar belakang kita mau cerita apa dulu nih? No, di judul dulu nak. Semuanya kita cerita apa dulu nih? Berpikir kritis dulu, apa penerapan problem based learning dulu? Yang mana nih? Ini kayaknya kebalik deh ini nih. Si Bernadette, pindah. Manggilnya saya apa Bernadetta? Neta Ibu. Apa? Neta. Neta. Oke, Neta. Ini tadi siapa yang share screen? Digedekan sedikit, Nak. 120. Kayaknya kebalik deh, Neta. Oh, berarti kebalik ya Bu. Kayaknya kebalik ya. Ini Anda mau mau meneliti bahwa eh, berpikir kritis itu bisa dilakukan melalui problem based learning, begitukah? Iya Ibu. Berarti siapa mempengaruhi siapa ini? Berpikir kritis mempengaruhi problem based learning atau problem based learning mempengaruhi berpikir kritis? Problem based learning ya Bu. Oke, berarti kebalik ya, Nak. Oh Berarti iya Bu. pengaruh efektivitas penerapan model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa akuntansi. Pendidikan akuntansi atau akuntansi, nah? Pendidikan akuntansi Bu. Oke, sip. Sebentar, saya
1 menit. Nah, kita lanjutkan. Ibu, Oke. ini kan saya kebalik, berarti latar belakang saya masih salah. Nggak apa-apa, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Yang tentang berpikir kritis mana? Adinda, ke bawah, berpikir kritis. Saya aja cepat-cepat. Yuk, bawah. Ya, cari yang berpikir kritis, nak, Adinda. Adinda. Heeh, terus. So, hop. Oke. Neta, Iya, Ibu. jadi yang pertama nanti Anda berbicara, menjelaskan mengenai berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini kalau kita baca, mari kita baca semuanya. Ini juga no hard feeling ya bagi semuanya ya. Saya ulang-ulang terus, no hard feeling. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Kita belajar bersama-sama. Yang di paragraf salah satu karakter di paragraf itu, ini kalimat pertama, kalimat kedua adalah kesulitan belajar. Nah, bagus, kalimat kedua bagus. Kalimat ketiga itu sudah masalah. Ya, kalimat ketiga sudah masalah. Mungkin karena ini Anda tadi urutannya menjadi berbeda sehingga Anda memang maunya seperti ini ya, karena ini yang terakhir mau diterangkan. Nggak apa-apa. Nanti kalau yang berpikir kritis ini naik ke atas, berarti kalimat pertama dan kedua dan ketiga itu tidak bisa digunakan seperti ini. Boleh digunakan kalimat pertama dan kedua, kemudian yang ketiganya untuk menuju ke berpikir kritis itu jangan masalah dulu, tetapi pentingnya berpikir kritis. Bisa diterima, Neta? Bisa, Ibu. Sip. Begitu ya. Oke, karena Anda eh, belum fix urutannya, diperbaiki dulu. Boleh Baik. close, Adinda? Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama. Depan saya depan saya adalah Cindy Yuniarti. Cindy, Iya, Bu, bentar ya. silahkan. Anda sambil makan boleh.
Yang nggak boleh itu bubuk, nggak boleh. Makan sambil sikatan juga nggak boleh. Nggak bisa kan? Masa sikatan sambil makan? Gimana Maaf Ibu, apakah caranya? sudah kelihatan share screen saya? Belum, on the way. Sudah, Alhamdulillah. Semuanya mari kita lihat judulnya. Topiknya adalah problem based learning dan hasil belajar. Good. Pengaruh penerapan model problem based learning terhadap hasil belajar peserta didik. Good. Berarti yang mau kita ceritakan yang mana dulu ini? Yang hasil belajar dulu, Bu. Baik, bagus. Hasil belajar dulu. Nah, ini sekalian di eh, sebenarnya itu urung. Naik. Nah, oke. Sekalian di anu ya, dilengkapi ya judulnya ya. Ini hasil peserta didiknya SMA, SMK atau mahasiswa? SMK, Ibu. SMK. Oke, hasil peserta didik SMK-nya SMK apa? Akuntansi, prodinya? Oke, akuntansi di mana? Di Solo, di Karanganyar, di satu SMK tertentu, SMK X di Karanganyar atau di Karanganyar. Kalau di Karanganyar saja berarti seluruh SMK Prodi Akuntansi yang ada di Karanganyar. Yang mana? Belum? Belum bisa memutuskan, Cindy? Nggak apa-apa? Belum, Ibu. Untuk yang SMK, kalau menyusul gimana, Ibu? Nggak apa-apa. Ini dikasih kurung dulu. Iya, Dikasih Ibu. kurung, jadi nanti Anda jangan sampai lupa bahwa ini mau ngomong tentang SMK, akuntansi di mananya belum pasti. SMK-nya mungkin juga belum pasti, mau mau SMK atau tidak juga belum pasti. Jadi ini nanti judul juga harus menggambarkan objek yang kita teliti, di mananya, siapanya itu. Kalau pengaruh penerapan model problem based learning terhadap hasil belajar peserta didik, apakah tidak boleh? Boleh banget, nggak masalah. Tetapi artinya nanti kita harus menjelaskan lebih berat ya, lebih jelas lagi. Ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menjelaskan ini tuh kok umum banget judulnya gitu. Apakah ini di Indonesia ataukah di mana? Itu nanti butuh pekerjaan yang lebih berat sehingga mending objeknya ditulis ya. Oke, ke bawah. Kita mau menjelaskan dulu, Cindy mau menjelaskan dulu tentang hasil belajar. Baik, yuk. Ini Ramlawati, Yunus, dan Insani 2017. Nanti dicek bagaimana caranya menulis sumber sitasi ya, Cindy. Iya, Ibu. Oke. Kita ke ini dari satu paragraf ini dari Ramlawati semua. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ora saisen, ora popo. Tapi Anda harus memparaphrase. Sudah saya ajari memparaphrase ya di kelas ini ya. Halo? Belum kayaknya loh, Bu. Alah Belum, boyo. Ibu. Aku kelingane wis kok. Belum itu, belum, Bu. Oh, Belum, Bu. ya Anda ya. Saya lihat catatan saya ngapusi por lagi. Saya sudah menjelaskan mengenai paraphrase yang berbahasa Inggris. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama ketika kita membahas Mendeley, ada saya copy, pas, terus kemudian saya paraphrase. Oke, kalau belum dalam bahasa Indonesia, sekarang kita ke sini, ke Ramlawati ini. Oke, baik-baik ya, semuanya memperhatikan. Paraphrase,
sorry, saya tak batuk. Cek, suara saya bisa terdengar? Bisa, Cek, Bu. suara saya bisa terdengar? Bisa. Oke, thank you. Bentar, saya cari dulu paraphrase itu bahasa Indonesianya apa? Paraphrase. Parafrase. Parafrase. Apa parafrase? Oke. Jadi begini. Kenapa kita perlu paraphrase dulu? Kita memerlukan paraphrase agar tidak terjadi plagiarisme. Plagiarisme adalah menggunakan karya orang lain. Plagiarisme adalah menggunakan karya orang lain dengan cara curang. Ya, dengan cara curang. Curang itu apa? Curang itu mengeplek semuanya, mengambil kalimat semuanya, plek, 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 itu dianggap curang. Dianggap curang. Ya, jangan sakit hati ya, Cindy nggak boleh sakit hati ya. Enggak, Ibu. Oke. Eh, ini kesalahan yang sangat umum terjadi. Saya juga sering, kalau tidak diingatkan, saya juga melakukan. Terus satu itu. Yang kedua, mengambil kata-kata orang lain, kalimat orang lain, ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Itu juga dianggap curang. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan plagiarisme adalah dengan mencantumkan sumbernya, sumber referensinya atau sumber citasinya. Dan yang kedua, memparaphrase. Karena meskipun kita sudah mencantumkan sumbernya, walaupun kalimatnya masih plek ketiplek tiplek, itu kita masih dianggap sebagai melakukan plagiarisme alias kecurangan akademik. Ya, sehingga kita harus melakukan paraphrase. Apa itu paraphrase? Paraphrase adalah mengungkapkan, menguraikan, menjelaskan, menulis dengan kata-kata kita sendiri. Dengan kata-kata kita sendiri. Berdasarkan ide orang lain. Ya, itu boleh. Ya, dan itu yang bisa kita lakukan agar kita tidak dianggap curang. Ini nanti kalau kalau plek ketiplek tiplek itu nanti akan terdeteksi oleh software-software yang menelusuri plagiarisme seperti Turnitin misalnya. Oke. Nah, sehingga ini harus diparaphrase. Satu, memparaphrase itu tidak boleh keluar dari artinya. Memparaphrase tidak boleh keluar dari artinya. Ya, oke, kedua, kita harus menggunakan kata-kata sinonim untuk kata kunci. Nah, ini kedua. Ya, cara yang kedua adalah, dua cara ini yang dasar yang nanti kalau Anda cari di internet ada banyak cara. Ini cara yang paling mudah, paling cepat ya, yang bisa dilakukan. Baik, kita cari berarti apa ini? Kata kunci. Kalimat pertama. Silahkan Cindy dibaca. Nah, oke. Semuanya. Semuanya membaca. Semuanya membaca. Semuanya. Oh, ditutupi toh Cindy. Dikasih dikasih kuning apa hijau apa ngono.
Cari kata kunci. Monggo, saya tidak akan menentukan kata kuncinya apa. Silahkan semuanya usulkan kata kuncinya ini apa? Apa saja? Halo, saya ditinggal tidur. Halo, cek cek. Metode pembelajaran. Metode, Bu. Nah, ngono lho. Oh, mikir tocian. Oke, dikasih under apa namanya itu? Kok underscore? Apa sih namanya? Oh, Underline. 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 Metode pembelajaran. Siapa dulu no? Kok langsung metode pembelajaran? Kata kunci ada banyak loh, Nak. Kata kunci ada banyak. Fasilitas pembelajaran. Ya, fasilitas pembelajaran. Apalagi Alat evaluasi. alat evaluasi. Apalagi Mengelola pembelajaran. Oke. Mengelola pembelajaran. Apalagi Karakter peserta didik. karakter peserta didik. Karakter peserta didik. Ya, Cindy mau menguasai materi tadi. Silakan Cindy, nggak apa-apa. Oke. Kata kuncinya metode pembelajaran, fasilitas pembelajaran, alat evaluasi, mengelola pembelajaran, menguasai materi, karakter peserta didik. Oke. Kemudian kita pilih kata-kata yang sama, kasih tanda kata-kata yang sama. Ini ketiga ya. Kedua kita tentukan kata kunci, ketiga kita lihat kata-kata yang sama apa. Dikasih tanda yang lain. Ini biru kan? Memilih ya. Oke, dikasih tanda warna yang lain, warna. Yang atas itu memilih. Mm-mm. Mm-mm. Mampu? Oke. Memahami menggunakan, oh enggak, menggunakan, oke. Menggunakan dan menggunakan pakai yang lain. Mm-mm. Baik, nah sekarang pembelajaran, enggak, pembelajaran nanti dulu. Ini bukan pembelajaran tapi sistem pembelajaran. Baik, sekarang dilihat ya, kalimat ini dilihat. Dalam sistem pembelajaran, guru dituntut untuk mampu memilih metode pembelajaran yang tepat, memilih dan menggunakan fasilitas pembelajaran, mampu memilih dan menggunakan alat evaluasi, mampu mengelola pembelajaran di kelas maupun laboratorium. Itu kita bisa sederhanakan nggak? Cindy ditulis bawah. Nah, ini ditaruh di bawah, dalam itu lagi ke bawah lagi. Nah, di sini.
Coba ditulis dengan kalimat yang lebih sederhana. Mampu memilih itu dijadikan satu. Dalam sistem pembelajaran, guru dituntut untuk mampu memilih mampu memilih. Nah, jadikan satu kalimat kata-kata yang ada mampu memilih. Mampu memilih metode pembelajaran yang tepat. Oke, koma. Kita tadi mau melihat memilih ya, memilih koma yang sama ada memilih dan menggunakan fasilitas pembelajaran kan? Langsung koma fasilitas pembelajaran. Alat evaluasi dan alat evaluasi. Dan alat evaluasi. Titik. Nah, kalimat yang pertama itu kita jadikan dua kalimat. Ya, itu cara keempat. Kita jadikan dua kalimat. Kalimat pertama ini masih mengandung banyak kesamaan yang bisa terdeteksi oleh Turnitin sebagai sama dengan kalimat yang pertama. Ada dalam sistem pembelajaran guru dituntut untuk memilih metode pembelajaran yang tepat. Itu terlalu panjang. Terlalu panjang untuk sama, untuk dianggap sama. Sehingga ini harus kita cari paraphrase-nya, kata yang sama. Kita kasih sinonimnya. Sinonimnya. Apa yang mau Anda ganti, Cindy? Semuanya cari di Google sinonim. Sinonim untuk misalnya dituntut. Sinonim dituntut. Dituntut. Ada di sinonim.lektur.id. Dituntut itu menuntut, meminta, menodong, menempuh, memaksa, mendesak, mengharuskan, diwajibkan. Bisa nggak dijadikan dituntut itu diwajibkan? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Gimana dengan ada dituduh. Memohon nggak, jangan. Meminta tidak, diminta, disyaratkan, dipaksa. Oke, jelek. Yang lain berarti mampu memilih. Memilih. Kita kasih sinonim memilih. Cari sinonim memilih semuanya. Apa? Diganti apa? Memilih? Silahkan. Menentukan. Menentukan. Good. Good. Menyeleksi, menyortir, anugerah. Good. Aja neng kono no nak. Sing memilih mau no. Mampu menentukan. Nah. Diganti. Menentukan. Mampu. Mampu apa mampu sinonimnya? Sinonim mampu apa nak? Cari. Bisa, dapat. Bisa, dapat. Oke. Bisa, oke. Untuk dapat. Nah, bisa, dapat, oke.
Sekarang metode pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, guru dituntut untuk dapat menentukan metode pembelajaran. Tepat. Tepat apa? Sesuai. Sesuai. Good. Ini kan tadi tepat semua ya. Fasilitas pembelajaran ya tepat. Alat evaluasi ya tepat ya. Fasilitas pembelajaran memilih tepat menggunakan alat evaluasi mampu mengelola. Oh, oke. Yang metode pembelajaran yang sesuai fasilitas pembelajaran anu aja. Yang sesuainya di belakang. Metode pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan alat evaluasi yang sesuai. Oke. Nah, ini sudah lumayan banget. Lumayan banget. Dalam sistem pembelajaran, guru dituntut untuk coba dituntut ada kata yang lain nggak? Yang lebih yang sinonimnya. Karena ini terlalu banyak. Dalam sistem pembelajaran, guru dituntut untuk itu sudah terdeteksi Turnitin ini. Nah, atau enggak deh. Bu, kalau misal diharapkan itu gimana? Diharapkan itu gimana yang lain? Diharapkan sama dituntut? Bisa ya? Bisa tapi agak kurang kuat. Tuntut itu koyo kesannya kayak sunat. Oh, betul. Nek nek tuntut itu wajib ya, diharuskan. Diharuskan itu bisa, tapi kita harus kasih referensinya. Kalau diharuskan, dituntut juga sih. Oke, nggak masalah. Diharuskan dan ini harus ada referensinya ya tadi ya si siapa tadi mu Arma mah siapa mau referensi ning ngisor mau nggak apa-apa lah. Oke, diharuskan. Atau guru harus gitu ya dalam sistem pembelajaran guru harus dapat atau harus dapat saja. Nah, bukan diharuskan, harus dapat. Nah, bagaimana dengan ini bisa diterima ya? Dalam sistem pembelajaran guru harus dapat sistemnya diganti bahasa Indonesia. Oke, insya Allah ini sudah tidak terdeteksi oleh Turnitin. Masih ada yang harus kita masukkan karena bukan hanya ini yang dituntut untuk guru dilakukan bukan hanya ini. Tadi masih ada fasilitas pembelajaran, alat evaluasi, mengelola pembelajaran. Nah, ada linknya, tambahannya. Selain dari itu atau apa? Ini untuk nambah yang atas ini. Dikasih link bisa kata-kata selain dari itu atau selain itu apa sih link itu dalam bahasa Indonesia cari di Google kata sambung dalam bahasa Indonesia konjungsi kata hubung lengkap pengertian kata hubung jenis-jenis kata hubung alah ini Mamikos jenenge elek men mamikos.com. Jangan-jangan ini sesuatu yang enggak. Penghubung. Mana sih? Astagfirullah enggak ada. Oh, salah. Contoh konjungsi. Contoh konjungsi dalam bahasa Indonesia. Ada ini. Detik.com pengertian konjungsi. Oh, contoh kata konjungsi. Silakan dibuka ini. Ini bagus nih. Tak taruh sini ya. Bentar. Diharuskan. Nih dibuka nih.
Indonesia contoh kata konjungsi. Silakan dibuka. Ada yang kata konjungsi setara, koordinatif, bertingkat, berpasangan antar kalimat. Wah, bagus nih. Setara. Sehingga bukan melainkan. Oleh sebab itu dengan demikian. Sehingga, wah bagus nih, lumayan nih. Seumpama seandainya sehingga sebab. Sebaliknya kemudian selanjutnya. Bagus ini. Selanjutnya setelah itu biarpun demikian. Bagus, 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 bagus. Lumayan, lumayan. Tidak hanya tetapi juga. Oke. Apa gitu? Oke. Yuk, kita mau menghubungkan kalimat yang setara. Ya, selain itu atau selanjutnya, koma selanjutnya, Cindy. Selanjutnya, kurung. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, guru juga harus bisa, apa nih? Yang belum apa? Metode pembelajaran sudah. Fasilitas sudah. Alat evaluasi sudah. Harus bisa mengelola pembelajaran. Nanti kok harus bisa? Selanjutnya, guru juga harus bisa Asna, izin ke kamar mandi. Oke, hati-hati ya. Mengelola pembelajaran. Oke, teruskan saja, di copy paste aja. Nah, yuk kita paraphrase. Selain itu sama selanjutnya tuh dikurung, nak. Cindy. Guru juga harus bisa mengelola pembelajaran di kelas maupun di laboratorium, menguasai materi, dan memahami karakter peserta didik. Nah, ini bisa kita tambahkan yang atas. Misalnya gini, dalam sistem pembelajaran, guru harus dapat menentukan metode pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan alat evaluasi yang sesuai. Gitu ya, ini bisa kita tambahkan misalnya, serta memahami karakter peserta didik. Jadi memahami karakter peserta didiknya di atas. Serta memahami karakter peserta didik. Oh, karakter peserta didik nanti mau ya Cindy? Mau untuk yang Cindy tadi apa? Judulnya? Itu Bu, pengaruh penerapan PBL terhadap hasil belajar. Oke, nggak masalah ya, peserta didik di atas. Yang sesuai serta memahami karakteristik peserta didik. Copy paste, Cindy, cepat. Tinggal 10 menit waktu kita. Oke. Nah, memahami nanti diganti, dicari sinonimnya. Nah, nanti dicari ya. Selain itu, nah ini nanti dicari. Selain itu, guru juga harus bisa mengelola. Mengelola itu nanti apa? Maupun itu nanti apa? Menguasai itu nanti apa? Dicari. Dicari sinonimnya apa. Nah, ini insya Allah sudah tidak terdeteksi oleh Turnitin sebagai plagiarisme dan tidak meninggalkan maksud atau makna atau main idea dari kata utama atau kalimat utamanya. Atau adakah seseorang yang pengen mengomentari ini? Silahkan. Ada komentar?
Atau kalau ini maknanya nggak seperti ini Bu, maknanya salah. Oke, baik. Kalau seperti itu silahkan diganti kata-kata yang perlu diganti yang tidak meninggalkan makna. Intinya adalah caranya seperti ini. Bisa diterima? Bisa, Ibu. Ya, makasih. Caranya gitu ya semuanya. Semuanya caranya seperti itu melakukan paraphrase. Jadi boleh kok nggak penak banget ya Bu. Kok time consuming sekali iya. Tapi nanti lama-lama Anda akan terbiasa. Pertama nyari sinonimnya, tapi nanti lama-lama Anda akan oh ini caranya begini. Oke, ini cara yang paling sederhana. Cara yang lebih advance lagi, cara yang lebih advance lagi Anda benar-benar apa namanya? ganti semua kata-katanya diganti. Itu cara yang sangat advance ya. Dengan hanya misalnya satu paragraf itu dengan hanya satu kalimat saja itu bisa. Ya, tapi itu nantilah. Untuk sementara seperti ini cukup. Oke, untuk sementara seperti ini cukup. Oke, ke bawah Cindy. Kakak hasil belajar dulu. Hmm, dari yang pertama sampai yang paragraf pertama dengan paragraf kedua tadi belum ada linknya, jadi harus ada link. Oke, Cindy, ini ujuk-ujuk ke hasil pembelajaran. Tadi kan kita nganu ke guru ya, guru belum ke hasil belajar, jadi nanti harus ada link antar guru itu tadi, kewajiban guru sama dengan hasil pembelajaran. Oke, nah hasil pembelajaran ini harus dijadikan tolak ukur. Oke, oke, oke. Oke, good. Good. Tidak usah dapat disimpulkan. Siapa naik, naik, naik. Andriani mengatakan dapat disimpulkan. Cindy, Iya, Ibu. Andriani mengatakan dapat disimpulkan. Oke. Oke. Jadi nanti di paraphrase ya, dapat disimpulkannya nggak usah saja. Oke, untuk semuanya. Untuk semuanya. Di bagian latar belakang, jangan ada kata-kata dapat disimpulkan. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ini kan kita itu masih masih ngobrol tentang latar belakang. Belum ada simpulan apa-apa. Itu simpulan yang di atas kok Bu. Iya, tapi itu nanti membuat bias. Membuat kalau orang baca kadang-kadang orang baca itu scanning seperti saya bacanya cepat scanning gitu. Oh loh, kok dapat disimpulkan terus saya harus ngulangin lagi. Ini ngomong apa sih gitu. Jadi lebih baik hindari kata-kata dapat disimpulkan ini. Oke? Hmm. Hasil wawancara dengan apa ini PLC? PLC itu apa? Itu saya mengambil jurnal itu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Asal ada linknya. Ya, ini belum ada linknya. Kedua, kalau mau untuk semuanya, kalau mau ada eh, singkatan, singkatan ini harus dijelaskan dulu sebelum menyingkat seterusnya. Misalnya, pemrograman sistem kendali program language center misalnya. PLC ini program language center misalnya. Itu harus dijelaskan dulu. Program language center dalam kurung PLC. Dan setelahnya Anda bisa menggunakan PLC. Nah, seperti ini. Kriteria ketuntasan minimal. Anda pakai KKM. Dalam kurung KKM. Setelahnya Anda nggak usah pakai kata-kata kriteria ketuntasan minimal. Tapi Anda langsung bilang KKM, KKM, KKM. Gitu. Oke semuanya? Yuhu. SpongeBob. Iya, Ibu. Oke. Saya jadi Nyonya Puff. Oke. Oke, Atika. Ke belakang mau ngapain? Nyapu. Dari hasil kusik, kusik. Dari siswa yang nilainya masih kurang hanya diberikan soal. Oke.
Ini mau ngobrol tentang hasil belajar kah? Iya, Bu. Masih hasil belajar ya. Baik, baik. Jadi gini, jangan eh, jangan ke jangan detail seperti ini dulu. Jangan detail seperti ini. Ambil esensinya yang eh, akan Anda gunakan untuk menjelaskan bahwa hasil belajar itu penting. Itu dulu, Cindy. Bisa diterima, Cindy? Bisa, Ibu. Oke, sip. Gitu ya. Itu dulu, hasil belajar penting dulu. Hasil belajar penting, hasil belajar penting. Itu dulu ya. Oke, boleh close screen, Cindy. Oh, sebentar, sebentar. Ke judul dulu, Cindy. Oke, oke, hasil belajar dulu ya. Hasil belajar, terus nanti hasil belajar SMK. Hasil belajar penting, hasil belajar SMK itu penting. Itu dulu. Problem based learning-nya kalau itu sudah fix saja. Bisa, Cindy? Bisa, Ibu. Sip, boleh close screen? Oke. Terima kasih, Bu Elvin. Sami-sami. Yang belum ada banyak ya, saya baru 4 ya, 4 atau 3. Yang belum atau yang sudah juga masih ikut, silahkan Anda melakukan peer review. Peer review itu dilakukan peer, namanya peer kan teman ya, sesama Anda melakukan review atas latar belakang yang sudah disusun oleh teman Anda. Oke, ingat yang paling mendasar saat ini adalah untuk menjelaskan apa yang penting. Pentingnya apa, Wale? Pentingnya apa? Ya, pentingnya apa pada variabel terikat? Pentingnya apa pada variabel terikat? Kalau tidak ada variabel terikat, bagaimana, Bu? Topik utama. Kata kunci utama pada judul Anda itu yang dijelaskan. Bisa diterima semuanya? Bisa, Bu. Oke, Cindy. Oke, Amalia. Cuman Amalia dan Cindy ini yang paham nih. Yang lain gimana? Alicia, bisa diterima? Bisa, Ibu. Oke, Amalia bisa diterima. Oke, Anugrah, Insya Allah bisa, Bu. Anugrah. Halo? Iya, bisa, Bu. Oh, kok cilik banget. Afifah, Paham, Bu. Paham. sip. Danis, Danis. Iya, Ibu. Sakit po? Mboten Bu, ini dingin di lab. Oh, Asna, Ya bisa, Ibu. Anissa, Paham, Bu. sip. Anissa dengan S1, Bisa, paham, Ibu. Neta. Paham, Ibu. Oke, masa harus satu-satu gitu sih? Citra, Sakit, Ibu. Antonia. Paham, Ibu. Ih, Antonia kecil banget suaranya. Atika. Paham, Ibu. Nah, Adinda, Paham, Ibu. Bella. Bisa dipahami, Bu. Oke ya. Jadi peer review-nya dicatat. Temannya kurang apa. Jangan khawatir berbuat kesalahan. Kita semua berbuat kesalahan, namanya manusia. Oke, no problem. Nanti saya nggak bisa. Nah, berarti peer review-nya tidak dua-dua. Kalau sudah direview satu orang, coba direview lagi orang kedua. Jadi ada 2 atau 3 teman yang mereview. Ini kurang ini kurang ini kurang ini. Ya, dicatat, dicatat. Jadi nanti bisa laporan ke saya ini kurang ini, kurang ini. Oke. Minggu depan masih tetap latar belakang kita masih tetap nguplek-nguplek. No worries. Latar belakang always be the hardest part. Ya, no problem. Oke. Terus selain itu dicatat, terus diingatkan untuk mencantumkan citasinya.
diingatkan untuk mencantumkan citasinya. Mengapa? Selain itu menghindari plagiarisme, yang kedua, Anda tidak harus bertanggung jawab eh, dengan lebih berat, ya, dengan lebih berat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Anda mengambil dari sana sini, sana sini, Anda membaca sana sini, Anda kemudian menyarikan bahwa eh, jika seorang guru itu tidak menguasai metode pembelajaran, maka sekolah akan hancur. Itu adalah kalimat yang sangat eh, membutuhkan tanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memangnya ya seperti itu. Nanti akan ada muncul pertanyaan kan, masa kalau guru nggak menguasai metode pembelajaran, masa sekolahnya hancur? Iya, hancur berkeping-keping bahkan ambruk gitu ya. Literally ambruk, physically ambruk gitu misalnya begitu. Loh, ada buktinya toh? Ada. Yang bilang siapa? Dari penelitian si A, si B, si C. Oh, oke lah. Dia sudah meneliti itu berarti ada bukti bahwa ada sekolah-sekolah yang ambruk gara-gara guru tidak menguasai metode pembelajaran. Nah, kalau Anda tidak memberikan citasinya, Anda akan dikejar. Sekolah mana yang ambruk, yang berkeping-keping, yang gendengnya bahkan melorot semuanya kalau gurunya nggak menguasai metode belajar itu sekolah yang mana? Eh, nggak tahu, Bu. Nah, kan Anda harus bertanggung jawab atas satu statement yang sangat krusial itu. So, so referensi sumbernya harus dimasukkan. Kalau ada yang bilang, Bu, di latar belakang tuh katanya nggak boleh ada sumber referensi. Nggak ada di pedoman itu ya. Itu nggak ada di pedoman. Dan itu bukan satu pendapat yang mutlak, ya, bukan satu pendapat yang mutlak. Jadi masih bisa kita pakai. Namanya saja research. Kita di social science itu senjata kita adalah membaca. So, sumber referensi sangat penting sekali. Bisa diterima semuanya? Oke, saya ingin sebelum waktunya habis, kita sampai jam berapa sih? Sebentar, saya cek. Gak apa-apa ya. Anda mau ada kuliah lagi ini? Kuliah lagi? Oh, sorry, sorry. Sek, sek, sek. Aduh, 15 menit. Ya, 5 menit, 5 menit. Saya ingin menunjukkan mengenai satu software namanya Publish or Perish. Anunya seperti ini. POP. Publish or Perish. Ini artinya ya, mempublikasikan atau musnah gitu. Keren ya. Publish or perish. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa di bisa di-download pada Harsing Publish or Perish. Di Google cari saja Publish or Perish kalau Anda ingin mendownloadnya. Ini berguna untuk kenapa saya perkenalkan ini kepada Anda? Karena kemarin kalau saya tidak salah di kelas ini atau kelas sebelah itu ada yang mau melakukan literatur review. Ya, ada yang mau melakukan literatur review. Ini sangat berguna sekali untuk melakukan literatur review. Dan ini juga literatur review sebagai metode ataupun literatur review pada bab 2 dukungan teori ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini untuk mencari data-data di data publikasi di Google Scholar ya dengan cara mau apa yang kita cari, apakah ini mau Scopus saja, ini diklik Scopus begini berarti ini Google Scholar yang ada di Scopus. Kita nanti ya kalau ini ada yang pengen silahkan menghubungi saya nanti kita bahas. Kalau tidak apa-apa. Saya menunjukkan saja sedikit. Misalnya kita cari apa tadi? Hasil belajar. Hasil belajar. Akuntansi. Ini tahun 2020, 2022. Cuman satu?
Papers, only one paper, role playing. Oh, nggak masalah. Hasil belajar saja. Dan akuntansi. Nggak ada. Hasil belajar. Oh, hasil belajari. Kaget aku. Hasil belajar. Oke, ada 3. Ada 3 hasil belajar. Apa ini namanya? Publikasi mengenai hasil belajar. Nah, ini misalnya ada banyak ya, misalnya ada 100. Ini bisa kita copy, kemudian kita kasih ke Excel, result for Excel. Ini nanti bagus tampilannya, ada author, ada artikelnya, ada titelnya, ada publikasinya, dan seterusnya, ada tahunnya, di mana itu bisa Anda kasihkan di bab 2. Jadi kayak Anda kayak sudah melakukan jurnal-jurnal apa yang sudah Anda baca itu ada di situ. Ya, itu keren. Jadi lebih menguatkan literatur review yang Anda lakukan. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti kalau mau membahas mengenai POP, Publish or Praise, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak, no problem. Oke? Terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas atensinya. Silakan diteruskan pekerjaannya, membuat latar belakang, dan silakan melakukan peer review dengan teman Anda. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sukses. Bagi Anda, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Elvi. Terima kasih, Bu.